Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Nur Sidik, biasa dipanggil Bang Sidik ya. Abang di sini diamanahkan sebagai Asdos Kimia Dasar, di mana pada pertemuan pertama ini Abang akan menyampaikan materi tentang pengenalan alat teknologi kayu Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Jadi nanti di sini akan ada beberapa alat yang biasanya digunakan pada praktikum kimia dasar. Akan tetapi karena sekarang ini masih pandemi virus corona 19, oleh karena itu praktikum kimia dasar dilakukan secara online. Jadi mungkin nanti adik-adik bisa memperhatikan dari video ini apa sih alat-alatnya yang ada di lab teknologi kayu dan berfungsi untuk apa. Baik ya, untuk alat yang pertama itu ada penyangga buret. Ini berfungsi untuk menyangga buretnya. Kemudian ada klem buret. Di sini berfungsi untuk memegang buret. Kemudian ada buret. Buret ini itu digunakan untuk kegiatan titrasi. Baik, yang kedua itu ada alat yang dinamakan ini pipet ukur. Kemudian yang ini pipet volume. Di mana kedua alat ini digunakan untuk mengambil atau memindahkan larutan atau zat yang akan kita gunakan. Kalau untuk pipet ukur, itu kita bisa memindahkan atau mengambil larutan sebagian atau sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Kemudian kalau untuk pipet volume, itu kita mengambil sesuai dengan volume yang terdapat pada pipet volume. Jadi ketika kita ingin mengambil 10 mili larutan atau zat, berarti kita menggunakan pipet volume yang berukuran 10 mili. Atau yang ketika kita ingin mengambil yang 25 mili, berarti kita harus menggunakan pipet volume yang 25 mili. Sedangkan kalau pipet ukur ini tidak. Ketika kita ingin mengambil larutan atau zat sebanyak 5 mili, kita bisa menggunakan pipet ukur yang 10 mili. Karena dia tidak memiliki skala. Jadi perbedaan antara kedua ini, kalau yang ini tidak memiliki skala, itu yang pipet volume, kemudian yang pipet ukur ini memiliki skala. Yang ketiga yaitu ada pipet tetes, di mana pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan larutan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi gitu. Dan biasanya untuk ukuran pipet tetes ini dia tidak menggunakan ukuran skala, tapi dia menggunakan ukuran 1 tetes, 2 tetes, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ada yang namanya lab ukur. Sini bisa adik-adik lihat, ini digunakan untuk membuat larutan dengan volume tertentu gitu. Di sini contohnya ada volume 250 mili gitu. Jadi ketika adik-adik atau kawan-kawan ingin membuat larutan dengan volume 250 mili, kawan-kawan bisa menggunakan lab ukur yang segini kurang lebih ukurannya. Kemudian ada lagi yang lebih besar, itu sekitar ukuran 500 ml, dan ada juga yang 1000 ml gitu. Jadi di sini adik-adik bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan adik-adik ketika nanti adik-adik penelitian ataupun praktikum. Kemudian yang kelima itu ada gelas ukur. Di mana fungsi dari gelas ukur ini hampir sama dengan pipet ukur, di mana fungsinya yaitu sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengukur zat atau larutan yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya yang keenam itu ada Erlenmeyer, di mana Erlenmeyer juga ini sama dengan alat-alat sebelumnya yaitu dia memiliki skala ukuran yang berbeda-beda gitu, mulai dari 50 mili, 100 mili, 250 mili, dan seterusnya gitu. Untuk Erlenmeyer itu ada dua. Yang pertama yaitu Erlenmeyer tanpa tutup, itu untuk melakukan titrasi yang bahannya itu tidak mudah menguap. Kemudian ada Erlenmeyer dengan tutup, itu digunakan untuk titrasi yang bahannya itu mudah menguap gitu. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu ada yang namanya beker glass, di mana beker glass ini berfungsi untuk mengambil atau juga bisa difungsikan untuk menyimpan sementara larutan yang akan kita gunakan. Selain itu juga biasanya bisa digunakan untuk memindahkan larutan. Baik, untuk selanjutnya itu ada corong mungkin kalian masih tahu lah ya, corong untuk apa? Untuk memasukkan zat atau larutan supaya tidak tumpah.
Baik, selanjutnya itu ada batang pengaduk ya. Nah, ini untuk menghomogenkan larutan atau zat yang mau kita homogenkan. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya tabung reaksi, di mana tabung reaksi ini biasa digunakan untuk mereaksikan zat-zat dalam bentuk larutan, dan ini bisa dipanaskan dengan api. Jadi ketika kawan-kawan ingin mereaksikan larutan seperti kayak direbus, nah itu kawan-kawan bisa menggunakan tabung reaksi. Oke, kemudian ada yang namanya pinset, di mana pinset ini digunakan untuk mengambil objek. Kemudian ada lagi yang namanya cawan porselen, di mana di tangan kiri abang ini ada cawan porselen tanpa tutup, dan sebelah kanannya cawan porselen dengan tutup. Untuk yang tanpa tutup itu biasanya digunakan untuk menguapkan suatu zat atau larutan. Kemudian kalau yang dengan tutup ini biasanya digunakan untuk pengujian kadar abu. Untuk keduanya ini biasanya bisa digunakan pada suhu sekitar sampai 600 derajat Celcius gitu. Dengan catatan ketika selesai pengujian atau yang tadi sudah dipanaskan itu tidak boleh langsung dikenakan air, karena itu akan mengakibatkan cawan porselen akan pecah. Baik ya, kita lanjut lagi. Itu ada lagi yang namanya penjepit, di mana ini namanya penjepit logam. Kemudian ini penjepit kayu. Nah, untuk penjepit kayu nih, ini biasanya kita gunakan saat kita melakukan pemanasan menggunakan tabung reaksi seperti yang Abang jelaskan sebelumnya. Kemudian yang untuk penjepit logam ini digunakan untuk bahan padat yang dibakar. Oke, selanjutnya ada gelas arloji, di mana gelas arloji ini berfungsi untuk menyimpan benda-benda padat. Biasanya digunakan untuk menimbang asam oksalat, NaOH, dan lain sebagainya. Intinya yang berbahan padat. Baik, selanjutnya itu ada bunsen atau lampu spetus. Nah, ini biasanya digunakan untuk reaksi yang memerlukan pemanasan. Nah, ini biasanya digunakan saat kita melakukan, contoh itu saat kita melakukan pengujian terhadap jagung. Baik, selanjutnya itu ada outlet atau biasa disebut dengan pemanas listrik. Ini digunakan untuk memanaskan zat atau larutan. Kemudian ada Dr. Regen, di mana Dr. Regen ini berfungsi untuk menyimpan zat yang rentan terhadap sinar matahari. Baik, selanjutnya itu ada oven ya. Nah, di mana oven ini digunakan untuk mengopen atau memanaskan sampel yang ingin kita panaskan atau kita open. Nah, untuk oven yang di sini ini bisa mencapai suhu kurang lebih 220 derajat Celcius. Nah, jadi nanti ketika kawan-kawan ingin mengopen itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan suhu yang kawan-kawan perlukan. Baik, selanjutnya ada desikator ya. Nah, di mana desikator ini berfungsi untuk mengkondisikan atau menstabilkan suhu dari sampel atau bahan yang telah kita open. Baik, selanjutnya di sini bisa kawan-kawan lihat ya. Di sini ada yang namanya mikrotom, di mana mikrotom ini berfungsi untuk membuat sayatan kayu dengan berbagai ukuran. Nah, di sini bisa kalian kawan-kawan lihat itu ada ukuran 60, kemudian ada 50, 40 dan seterusnya sampai angka 1. Itu satuan yang digunakan yaitu mikrometer. Baik, selanjutnya itu ada timbangan analitik ya. Nah, jadi timbangan analitik ini berfungsi untuk menimbang bahan atau sampel yang akan kita gunakan. Keunggulan dari timbangan analitik ini yaitu memiliki ketelitian tinggi, di mana terdapat 4 angka di belakang koma. Baik, selanjutnya itu ada shaker ya, di mana shaker ini berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan. Nah, kemudian ini ada tombol untuk mengatur kecepatan dari putaran shaker. Satuannya yaitu RPM. Di sini ada 50 RPM, 100 RPM dan sampai 500 RPM. Kemudian ini untuk mengatur berapa lama sih kita ingin memutar shaker ini. Itu ada 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya, atau 50 menit. Baik, untuk yang terakhir itu ada water bath, di mana water bath ini berfungsi untuk menguapkan suatu zat atau larutan yang ingin kita uapkan.
Untuk water bath yang ada di lab teknologi kayu ini itu suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Baik, demikianlah pengenalan beberapa alat di laboratorium teknologi kayu, khususnya yang alat-alat yang sering digunakan pada praktikum kimia dasar. Semoga pengenalan tadi bisa memberikan manfaat ya kepada adik-adik dan kawan-kawan. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Abang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.